kejahatannya ini. Paling hebat keingkarannya kepada Allah adalah Yahudi, dan paling hebat dalam memanipulasi dan memutarbalikkan fakta sejarah adalah Yahudi, gitu ya. Dan memang induk engkangnya nanti itu, induk semangnya nanti itu adalah Dajjal, sang raja pemutarbalikan fakta, ya. Bagaimana Dajjal bosnya, ya anak buahnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat podcast, hari ini kita akan mendengarkan berita-berita tentang akhir zaman. Oleh karena itu, mari kita simak videonya bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan untuk habibina wa sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di kehidupan di akhir zaman ini, konspirasi begitu pekat, ya. Hawa dan auranya begitu mendominasi dunia. Dan rajanya konspirasi itu selalu tak terkalahkan, tetap Yahudi. Tetap Yahudi, sebab Allah juga mengatakan sekeji-keji manusia di muka bumi ini, sejahat-jahat manusia itu adalah Yahud, kata Allah. Oh, ada itu. Oh, la tajidanna asyaddan nas, sekeras-keras manusia, sebajing-bajingan manusia, sebiadab-biadab manusia. Ditambah lagi adawatan, kebenciannya, permusuhannya, kebiadabannya, ya, kepada kamu adalah al-Yahud. Allah yang menyebutkan itu dalam surat An-Nisa, ya. Betapa manusia yang paling hebat itu, paling hebat kejahatannya ini, paling hebat keingkarannya kepada Allah adalah Yahudi, dan paling hebat dalam memanipulasi dan memutarbalikkan fakta sejarah adalah Yahudi, gitu ya. Dan memang induk engkangnya nanti itu, induk semangnya nanti itu adalah Dajjal, sang raja pemutarbalikan fakta, ya. Bagaimana Dajjal bosnya, ya anak buahnya begitu. Oke, sekarang kita ingat ya sejarah betapa di masa fase keempat ini orang-orang besar yang dibunuh, ya, dengan cara diledakkan pesawatnya, termasuk dulu masih ingat Ziaul Haq. Oh, beliau juga dieksekusi ya? Iya, dia dengan pesawat juga kan. Ya, dia katakan kecelakaan, ternyata dia dibunuh gitu. Dan tokoh-tokoh yang akhirnya dibunuh, dibantai itu kan mereka di belakang itu semua. Ada Saddam Hussein, mereka juga di belakangnya. Muammar Gaddafi, mereka juga di belakangnya. Mursi. Bahkan jatuhnya Soeharto saja itu peranan mereka. Ya, semuanya istilahnya mereka dibalik semua kekacauan pada hari ini. Dan itu mereka akui. Kita kan sudah dengar apa program daripada Illuminati, apa program daripada Freemasonry. Mereka yang menentukan hitam putih istilahnya. Ibaratnya mereka sudah mendekati kepada status kami adalah Tuhan. Kami yang menentukan siapa yang jadi, siapa yang nggak jadi. Kami yang membuat dan merancang segala-galanya, yang menciptakan penyakit, yang menyebarkan ini semacamnya, buat mereka yang buat. Ya, sehingga bencana-bencana apapun kecil besar mereka bisa yang mengadakannya. Berarti benar Bu ya, waktu itu ada politikus Amerika tuh, Henry Kissinger. Ketika dia mati, ternyata dia dibalik chaos di 18 negara di luar Amerika. Berarti ada saudaranya gitu ya. Ya. Dan mereka makin hari makin hebat di bidang ini. Di bidang ini pokoknya Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, kalau bahasa Allah sudah final itu ya. Tidak ada lagi yang boleh meragukannya. Kalau Allah mengatakan sejahat-jahat manusia di muka bumi adalah Yahudi, final itu. Maka semua kejahatan apapun kita harus lemparkan ke mereka dulu. Peranan apa yang mereka buat? Lakonan apa yang sudah mereka rancang? Dan rata-rata sukses, Mas Ari. Nah, orang kalau tidak membaca hadis-hadis akhir zaman, tidak membaca bimbingan Rasulullah mengatasi segala macam fitnah ini, orang akan larut dan lenyap. Tapi kalau seandainya dia baca hadis fitnah akhir zaman, makanya itu dimasukkan dalam 4 rukun agama. Masih ingat kajian kita di bulan Ramadan kemarin? Yaitu rukun agama yang pertama mengetahui seluk-beluk Islam, fikih, syariat ya. Yang kedua mengetahui seluk-beluk iman, tauhid, itu rukun iman, rukun agama yang kedua. Rukun agama yang ketiga mengetahui seluk-beluk ihsan, tasawuf, tarekat, yang
ala Rasulullah. Dan yang keempat adalah mengetahui seluk-beluk akhir zaman. Karena selamatnya yang tiga ini bergantung pada yang ini. Apabila orang ini mengetahui seluk-beluk dan fitnah hadis akhir zaman, dia akan bisa menyelamatkan agamanya, bisa menyelamatkan imannya, bisa menyelamatkan jiwanya, hatinya. Bahkan sekarang kan banyak orang meminum, memakan dari udara, dari apa, kan banyak konspirasi. Menghirup sesuatu saja dia bisa keracunan karena udah diciptakan. Tapi hadis Nabi menyebutkan itu. Nah, kalau kita mengkaji ini, selamatlah fisik. Kalau kita mengkaji apa-apa yang dimakan, syubhat-syubhat yang diminum, selamatlah hati. Ya, intinya makanan berpengaruh kepada jiwa, berpengaruh kepada fisik. Dan Nabi menyebutkan bagaimana tingkat-tingkat makar yang dibuat oleh musuh-musuh Islam di akhir zaman. Ya, kaki tangan Dajjal yang membuat obat-obatan, ternyata itu adalah penyakit yang berbahaya, membuat vaksin, membuat imunisasi, membuat ini. Apapun yang mereka buat, mereka sudah mengumumkan, make him sick, you will be rich. Buat mereka pada sakit, kalian akan menangguk kekayaan. Iya, kayak gitu. Yang bikin virusnya komputer, iya ternyata yang punya antivirusnya. Iya, kan mereka filmkan. Yang seperti itu mereka filmkan. Supaya apa? Supaya mereka kaya. Mereka yang istilahnya. Jadi mereka dalam status kamilah Tuhan yang sebenarnya. Ya, jadi apa yang dikatakan Firaun itu nanti akan diungkapkan kembali oleh Dajjal. Saya Tuhan kalian, sembah saya. Sekarang kaki tangannya diarahkan supaya memposisikan dirinya sampai ke tingkat itu. Nah sekarang apabila kita mengetahui seluk-beluk fitnah akhir zaman ini, kalau dipelajari dengan serius, kita pasti selamat, Mas Ari Untung. Kita pasti selamat. Nggak akan pernah umat Islam ini akan bisa ditipu karena dia sudah ada pemandunya, Al-Quran dan hadis. Ya, masih ingat oleh kami apa yang dikatakan oleh guru kita Ustadz Bakhtiar Nasir. Dia ketika kami panel dulu acara di Padang ya, Ustadz katanya, Ustadz Zul, saya meyakini hari ini bahwa siapapun saja yang mendalami hadis fitnah akhir zaman, dia akan cerdas melihat zaman dan dia akan selamat dari segala fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, ini trik musuh, ini semua sudah diceritakan Nabi. Ini kejadian begini antisipasinya, Nabi sudah ceritakan. Nah kemudian, tapi siapa yang tidak mempelajari seluk-beluk akhir zaman, hadis fitnah akhir zaman, orang ini akan hanyut, akan larut dalam segala. Ya, jadi ini bahaya kalau kita tidak mendalami perkara ini. Makanya para ulama salaf, khalaf, mereka menggiring ya, baik dari kalangan ulama-ulama salafi athari, atau kalangan ulama salafi wahabi, atau mungkin dari kalangan ulama tarekat, ulama sufi. Mereka mengatakan rukun agama itu ada 4, dimasukkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang tentang Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Oke, kita kembali kepada yang keempat ini. Ini jadi rukun, wajib diketahui. Seluk-beluk ini jangan dipandang remeh dan cetek. Besok ini akan ada tanggal 27 Mei ini penandatangannya. Semoga saja dibatalkan oleh Allah. Semoga saja Allah balikkan pemikiran para penguasa yang masih mau tersadarkan. Pandemi treaty ini sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan sangat matang dan ini akan berbentuk kematian yang sangat mengerikan di muka bumi. Jadi kalau seandainya kita mengetahui hadis Nabi menceritakan itu, Mas Ari, hadis Nabi menceritakan bahwa nanti akan ada kematian mendadak terjadi di mana-mana, ya, dan wabah penyakit yang bisa menyebabkan kematian mendadak terjadi di mana-mana. Itu di Indonesia aja atau di luar? Seluruh dunia. Tanggal 27 ini? Iya, seluruh dunia. Jadi ini sudah diprogram, diawali dengan COVID yang kemarin itu. Fear campaign, kampanye ketakutan. Dimulai dari ke sana, kemudian besok ini ya beberapa negara udah menolak. Rusia menolak, ya kan? Nolak gitu. Nolak, yang terang-terangan mereka mengatakan nggak boleh masuk negeri kami, ya kan? Jepang menolak. Seharusnya Indonesia ya, tapi kami nggak tahu lah. Kita hanya berharap Allah berikanlah sedikit saja jadilah gitu kan kesadaran kepada para penguasa dan pemimpin yang sedang ada di negeri ini untuk menyelamatkan rakyatnya ya, untuk menyelamatkan bangsa ini daripada kematian massal atau setidaknya kepunahan massal. Naudzubillah. Tapi pada akhirnya kita kembali kepada hadis Nabi karena tugas kami hanyalah membacakan hadis Nabi lalu membandingkannya dengan fakta yang ada di lapangan, di perjalanan luar. Sekarang kita kembali kepada kematian Ibrahim Raisi. Pertanyaan, benarkah beliau mati? Benarkah beliau benarkah beliau yang diusung di keranda itu sehingga menangis jutaan rakyat Iran, ya kan? Benarkah itu orangnya? Kalau memang benar, kenapa wajahnya tidak dikasih lihat? Mungkin hancur berantakan, apa kecelakaan kali ya?
Setidaknya ini ya pemimpin yang sekelas ini ya bagaimanapun beliau adalah kandidat terkuat ya untuk menjadi tokoh spiritual tertingginya Syiah, di mana beliau ke depan akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei. Nah, beliau yang dipersiapkan. Nah, sekarang ada isu, tapi kita juga tidak akan berpegang pada isu ini ya. Setidaknya kita sampaikan ada isu bahwa beliau dicemburui untuk ke depan akan menggantikan Ayatullah Ali Khamenei. Internal, Pak, internal. Iya, internal. Jadi ada konspirasi di internal untuk menyingkirkan beliau agar jangan beliau terpilih. Itu salah satu di antara opsi ya. Iya. Sehingga ada pihak dalam yang memang menginginkan beliau jangan beliau. Oke, itu satu titik. Ya. Titik yang kedua, ada lagi konspirasi. Ini semuanya berangkat dari konspirasi dan kita tidak boleh berangkat dari zon-zon untuk menyebarkan fatwa. Setidaknya kita kumpulkan lalu kita sampaikan ini semua ini adalah semua isu. Semua isu itu yahtamilus sidq wal kidhib. Mungkin benar, mungkin juga salah. Sebuah kepastian itu baru kita katakan pasti bila sudah nyata. Ya. Diumumkan secara ilmiah, di seluruh dunia sudah menyepakati segala macamnya, itu baru namanya sebuah kepastian. Sebelum itu kepastian hanya isu, maka umat Islam telah dimanage oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 19 bagaimana kita memanage isu. Salah satu bimbingan Allah, jangan kamu percaya. Itu dulu konsepnya. Jangan kamu percaya. Sampai kapan? Sampai benar-benar sudah terbukti kenyataannya. Jadi sebelum itu kita tidak boleh percaya, apalagi ikut menyambung lisan. Jadi dalam hal ini sampai hari ini hamba Allah Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali juga sepakat, tentunya kita wajib sepakat dengan Al-Quran ya, sepakat dengan bimbingan Allah, di mana Allah SWT menyuruh kita tidak boleh ikut terbawa-bawa isu. Yang mana saja isunya, ya, kita tidak boleh terbawa isu. Kita mantau aja ya. Kita memantau dan kita boleh dong kalau ikut menanggapi, tetapi selama kita punya panduan Al-Quran dan Sunnah kita mantap. Kita nggak kebawa-bawa kemana-mana. Kita sudah punya pendirian sendiri. Ya, jadi dalam hal ini dari pihak Syiah mereka mengklaim ya Mas Ari, mereka mengklaim bahwa inilah sepertinya atau orang-orang yang bukan Syiah tetapi dia begitu bernafsunya dengan kemunculan Imam Mahdi ya, mengkait-kaitkan kayaknya ini nih nafsu zakiyah ini. Ya, jiwa yang suci yang dibunuh dan kematiannya menyebabkan kemarahan umat orang-orang beriman sedunia. Kayaknya ini orangnya nih. Sekali lagi kita tidak boleh memastikan apapun kepastian sampai terlengkapi semua bukti dan tanda-tandanya. Sebelum itu cukup kita berpegang pada dalil saja. Kita kembali kepada sekarang. Ibrahim Raisi, dia di masa lalunya memiliki track record yang lumayan padat, Mas Ari. Lumayan padat. Satu, kita dengarkan sekarang ini bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di Suriah contohnya. Kenapa mereka sangat bersuka cita dan bersyukur ya atas kematian Presiden Ibrahim Raisi ini. Ahlus Sunnah ya. Sementara kalau Syiah jelas mereka semuanya merasa kehilangan. Tapi ada kayak yang video di warga Iran ada juga yang happy juga. Betul. Kenapa bisa begitu? Mereka mengingat masa lalu daripada masa lalu daripada Ibrahim Raisi ini yang sangat kejam ya. Dan mereka melihat Ibrahim Raisi ini bagaikan presiden boneka. Bukan dia yang menentukan, tetapi dia hanya menjalankan. Ya. Menjalankan dari siapa kayak? Ya dari tokoh spiritual tertingginya lah. Sekarang Ali Khamenei dia adalah otak dari segala keputusan kebijakan dalam dan luar negeri. Dan itu dijalankan oleh sang presiden. Ya, ini kelebihan kalau kami melihat posisi Imam Mahdi nanti Nabi Isa lah yang berposisi di Ayatullah Ali Khamenei sekarang. Di depannya Imam Mahdi. Di depannya Imam Mahdi sebagai pimpinan kepala negara. Tapi standarnya kekhalifahan seluruh dunia. Oke. Jadi kita kembali sekarang walaupun ada nggak banyak itu Mas Ari untuk dari rakyat Iran yang bersuka cita itu juga tidak banyak. Ya, tetapi memang siapa sih di zaman ini yang semua orang suka? Pasti pembencinya selalu ada, pencintanya juga ada. Nah yang sekarang pembencinya qadarullah di shooting lalu diekspos di media. Lalu orang mengatakan wah seluruh rakyat Iran bersuka cita kematian. Itu nggak banyak. Yang lebih banyak adalah rakyat Iran kehilangan dengan kematian Ibrahim Raisi. Oke. Posisi kita yang adil bagaimana? Kita jangan emosian. Di satu sisi kita tahu sikap kita jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada Syiah sangat jelas. Bagi kita titik temu antara Ahlus Sunnah dengan Syiah itu boleh dikatakan mustahil.
Dan ini sudah ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang sejarah melakukan upaya pendekatan dan penyatuan, penggabungan ya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini sudah diupayakan. Pada akhirnya ulama-ulama besar ini semuanya mencabut fatwanya dan mengatakan mustahil bisa dipersatukan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di part mana, Ge? Di bagian apa saja, syahadatnya sudah berbeda, rukun imannya berbeda, ya rukun Islamnya berbeda, keyakinan mereka tentang kitab Al-Quran kita juga berbeda, dan mereka malah mencaci maki orang-orang yang diagung-agungkan oleh dalam Islam Ahlussunnah wal Jamaah, baik Al-Quran atau Sunnah mengagung-agungkannya, oleh mereka malah dilaknat, dikutuk. Jadi terlalu banyak lah. Maka akhirnya Imam Syafi'i berkata Syiah itu bukan Islam. Oke ya. Dalam hal ini udah mustahil untuk dipersatukan. Nah, di luar daripada itu, kita harus berpandangan objektif ya tentang melihat kejadian kematian Ibrahim Raisi ini. Apanya yang objektif? Satu, teladan kita siapa? Rasulullah. Rasulullah SAW. Manusia yang paling jahat siapa? Yahudi. Kan gitu tadi ya. Yeah. Ada orang Yahudi mati dan diusung dalam keranda, dibawa ke kuburan. Nabi melihat dan Nabi langsung memberikan semacam tanda penghargaan atas kematian seorang makhluk Allah. Sahabat menegur, ya Rasulullah, itu orang Yahudi mati, orang Yahudi mati. Kata Rasulullah, manusia enggak? Iya sih manusia, saya menghormati karena dia makhluk Allah, manusia. Di satu sisi jadi teladan kita ini. Ini Raisi, manusia tidak? Raisi, manusia. Kalau begitu hormati dia karena dia manusia, karena dia makhluk Allah. Dan kita berhak mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini dan kita ini semua termasuk beliau adalah milik Allah. Kita ini ciptaan Allah. Kepada Allah kita pasti akan kembali. Itu satu ya. Berarti Rasulullah yang kita teladani. Rasulullah tuh nggak pernah emosian melihat walaupun musuh sejahat musuh. Kalau Rasulullah prinsipnya ya, selagi masih bisa mempertontonkan kelembutan kebaikan, beliau akan memprioritaskan itu.